Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Oke, di sini siapa aja yang udah masuk ini? Cuman Arif aja ya, Arif. Iya, Pak. Di mana teman yang lain, Arif? Izin, Pak. Mungkin teman-teman yang lain masih sibuk, Pak. Oh ya udah, kalau lagi sibuk ya kamu aja yang kuliah hari ini ya. Iya, Pak. Oke, karena kamu yang sendiri aja yang kuliah hari ini ya kita menyesuaikan aja ya. Oke, nanti kamu bisa sharing lah sama teman-temannya, oke? Oke, siap, Pak. Yang pertama itu adalah hukum perdata. Ya, apa itu hukum perdata? Satu pengertian. Oke. Ada subjeknya dan ada sumber hukumnya dan eh, termasuk juga hukum waris ya. Oke, selanjutnya itu pengantar hukum perdata. Oke. Dan Bapak bilang tadi, apa itu hukum perdata? Pengertian sederhana itu aturan main antara orang dengan orang gitu ya. Tujuannya itu untuk mengatur kepentingan pribadi atau perdata, bukan kepentingan negara. Ciri utama hukum perdata itu yaitu A. Yang dirugikan harus aktif menuntut, kalau diam, hukum juga diam. Sanksinya itu ganti rugi, bukan penjara. Contoh kasus, ya, si A jual tanah ke si B, tapi tidak dibayar. Ini ranah perdata. Beda dengan hukum pidana, eh, pidana itu yaitu negara lawan pelaku. Perdata itu orang lawan orang gitu. Oke. Selanjutnya itu ada subjek hukum perdata. Siapa yang bisa bawa masalah ke pengadilan perdata? Ada dua. Satu, manusia biasa atau naturlige person, yaitu mulai mulai jadi subjek hukum sejak lahir, berakhir saat meninggal. Selanjutnya ada syarat bertindak, sudah cakap, hukum, umur 21 tahun, atau sudah menikah. Pasal KUHP, pasal 330 KUHP Perdata. Ingat, bayi dalam kandungan bisa dapat warisan. Pasal 2 KUHP Perdata. Dua, ada badan hukum atau Rechtsperson. Dibuat manusia, tapi dianggap bisa punya hak sendiri. Cirinya yaitu ada harta terpisah, pengurus, dan ADA atau ART. Contoh PT Telkom, Yayasan Pendidikan Koperasi Simpan Pinjam, bisa digugat dan menggugat ke pengadilan. Selanjutnya itu ada sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata yaitu pertama KUHP atau KUHPer atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kurung itu ada Burgerlich Book. Oke, sumber utamanya itu ada 4 buku. Isinya ada 4 buku. Ada tentang orang, benda, perikatan, dan pembuktian. Itu berlaku sejak zaman Belanda, tapi masih dipakai. Dua, undang-undang khusus. Kalau KUHP tidak lengkap, pakai undang-undang baru. Contoh, undang-undang perkawinan, undang-undang hak tanggungan, undang-undang perseorangan terbatas. Tiga, itu ada hukum adat. Untuk orang Indonesia asli sepanjang tidak diatur undang-undang. Paling kuat di waris dan tanah. Asas, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
4. Ada jurisprudensi, yaitu putusan hakim sudah jadi patokan. Contoh, putusan MA tentang pembagian harta gono gini. 5. Perjanjian dan doktrin, yaitu perjanjian yang dibuat para pihak jadi undang-undang bagi mereka. Pasal 1338. Pendapat profesor hukum sering dipakai hakim. Oke, selanjutnya itu ada hukum waris perdata. Bagian KUH yang paling sering dipakai di masyarakat. Pengertian, aturan dipindahkan harta karena ada yang meninggal. Pasal 830 KUH. Asas seketika. Saat orang meninggal, saat itu juga hartanya dipindah ke ahli waris. Tidak boleh kosong. Sistem golongan. Biar tidak rebutan, dibagi prioritas. 4 golongan ahli waris menurut KUH. Satu golongan atau golongan 1, anak, cucu, sampai suami, istri yang paling kuat. Golongan kedua yaitu ayah, ibu, saudara, keponaan dapat kalau golongan 1 tidak ada. Golongan 3, kakek, nenek, sampai ke atas dapat kalau golongan 1 dan 2 tidak ada. Selanjutnya, golongan 4, paman, bibi, sepupu, sampai derajat ke-6. Oke, istilah pentingnya yang Bapak tekankan saat ini yaitu legitime portée atau bagian mutlak untuk anak. Tidak bisa dihapus pakai wasiat. Besarannya 1/2 ya, dari bagian normal. Selanjutnya itu ada wasiat testamen, pesan terakhir soal harta. Maksimal hanya boleh wasiatkan 1/3 harta kalau ada anak. Selanjutnya ada Beudel, harta peninggalan kotor. Setelah dipotong utang, baru jadi warisan bersih. Oke, selanjutnya ada rangkuman materi kemarin ya yang kita kerjakan di kampus, yaitu ada hukum perdata, hukum yang ngurus urusan antar warga ya. Subjeknya itu ada orang dan badan hukum yang cakap. Sumbernya KUH, undang-undang, adat, dan jurisprudensi. 4 itu ada hukum waris. Pakai sistem golongan. Golongan 1 hapus hak golongan 2. Dan seterusnya. Oke, dari penjelasan Bapak tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Oke, silakan Saudara Arif. Siapa izin bertanya, Pak? Ini analisis kasus ya, kasus dari Pak Budi punya anak bernama Ani. Nah, jadi Pak Budi itu hibahkan seluruh rumah ke Rina atau teman wanitanya 1 minggu sebelum dia meninggal. Pertanyaannya, yaitu bisa tidak Ani menggugat? Dan berapa bagian yang bisa Ani dapat gitu, Pak? Tolong dijawab, Pak. Oke, Bapak terima pertanyaannya. Dan sekarang Bapak akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arif. Bagaimana itu ya? Oke. Bisa menggugat karena hibah yang merugikan atau legitime porti bisa dibatalkan atau dikurangi. Pasal 920 KUH Perdata. Selanjutnya itu seharusnya itu Ani dapat 100% sebagai anak tunggal karena ada hibah, legitime
seperti Ani, yaitu mendapatkan 1/2 kali 100% atau 50% dari rumah. Jadi hibah ke Rina hanya sah untuk 50% sisanya. Ada yang ingin ditanyakan, Arif? Masih ada yang belum jelas? Udah, Pak. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita sudahi perkuliahan online kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.